anak-anak teacher Eva, apa kabar hari ini? Masih tetap semangat untuk belajar ya? Dan harapannya kita semuanya tetap dalam keadaan sehat-sehat saja. Oke anak-anak teacher Eva, hari ini kita kembali belajar bersama dengan teacher Eva di tematik. Hari ini kita masih belajar tematik tema 3E, subtema 4 mengenai pengurangan pecahan. Baiklah anak-anak teacher Eva, persiapkan diri kamu ya. Ayo anak-anak teacher, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan dengan berdoa. Silahkan anak-anak teacher, kamu ambil sikap berdoa dan berdoa di dalam hati kamu masing-masing. Amen. Oke anak-anak teacher Eva, untuk mengawali semua rangkaian pembelajaran kita tadi sudah mengucap syukur kepada Tuhan dan kita juga mau mengawalinya dengan menyanyikan lagu nasional. Anak-anak teacher Eva, khusus untuk hari ini, teacher Eva mau mengajak kamu semuanya untuk mengheningkan cipta sejenak. Silahkan anak-anak teacher, hening cipta dimulai. Hening cipta selesai. Nah anak-anak teacher Eva harap kamu semuanya tetap semangat ya. Meskipun kita masih belajarnya online, tetap semangat dan mengikuti video pembelajaran kita ini dengan sungguh-sungguh. Baiklah anak-anak teacher Eva, pembelajaran hari ini ada 2 tujuan yang harus dan harapannya dapat kamu capai. Yang pertama, diharapkan anak-anak teacher mampu menganalisis pengurangan pecahan berpenyebut sama dan harapannya kamu mampu menyelesaikan soal cerita pengurangan pecahan berpenyebut sama dengan bantuan benda konkret. Baiklah anak-anak teacher Eva, langsung saja kita mulai. Coba anak-anak teacher, kamu perhatikan bilangan pecahan yang teacher Eva tampilkan ini. Pembelajaran sebelumnya, kamu sudah belajar mengenai dasar pecahan ya, di mana bilangan yang di bawah itu dikatakan sebagai penyebut dan bilangan yang di atas itu dikatakan sebagai pembilang. Paham ya anak-anak teacher sudah mengenal dan mengerti tentang dasar pecahan. Nah, coba anak-anak teacher perhatikan pengurangan pecahan sederhana ini. 8/12 kurang 3/12. Ingat, penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut sama, caranya sama ya anak teacher, baik dalam penjumlahan dan pengurangan. Artinya, dalam penjumlahan dan pengurangan pecahan yang berpenyebut sama, kamu langsung menyelesaikan operasi hitungnya dimulai dari pembilang. Jika penjumlahan berarti pembilangnya kamu tambah, kemudian penyebutnya tidak kamu tambah, tapi langsung kamu tulis saja. Begitu juga dengan pengurangan. Maksudnya bagaimana ya teacher Eva? Perhatikan anak-anak teacher. Dalam operasi pengurangan, 8/12 kurang 3/12, terlebih dahulu kita kurangkan pembilangnya. 8 kurang 3 sama dengan 5. Lalu bagaimana dengan penyebutnya? Sama dengan operasi penjumlahan, penyebutnya tidak kamu kurangkan ya nak. 12 dengan 12 itu sama. Jadi jika penyebutnya sama, maka kamu langsung tulis saja 12. Paham ya anak-anak teacher Eva? Nah, coba perhatikan soal cerita ini. Ayo berhitung anak-anak teacher. Banyak seluruh siswa yang piket, ada 7 orang. Sebanyak 3/7 adalah siswa perempuan. Berapakah banyak siswa laki-laki yang ikut piket? What do you think my students about this word problems?
Perhatikan, di sini dikatakan 3/7. Bagaimana ya yang dimaksud dengan 3/7 sebagai adalah siswa perempuan? Ingat bentuk pecahan ya anak-anak teacher. Artinya 3 siswa perempuan dari seluruh anak. 3 itu pembilang merupakan jumlah siswa perempuan dan 7 merupakan jumlah seluruh siswa. 3/7 ataupun jumlah keseluruhannya adalah 7. Lalu berapakah banyak siswa laki-laki yang ikut piket? Nah anak-anak teacher, dalam menyelesaikan operasi hitung biasa mungkin kamu langsung katakan, berarti 4 teacher. Perhatikan ya anak-anak teacher Eva, kita menyelesaikannya dalam bentuk pecahan. Berarti dalam operasi pengurangannya menjadi 1 kurang 3/7. Kenapa 1? Kenapa bukan 7? Perhatikan ya anak-anak teacher, keseluruhan itu kita anggap one whole ya, one whole. Keseluruhan dianggap satu yang utuh, one whole. Nah, dalam soal cerita ini, one whole ini jumlah keseluruhannya itu berjumlah 7 orang, yang artinya penyebutnya adalah 7 jumlah keseluruhan ya. Lalu bagaimana menyelesaikan 1 bilangan bulat dikurang 3/7 bilangan pecahan? Berarti kita harus mengubah lebih dulu bilangan bulat ini 1 menjadi bilangan pecahan. Sudah belajar ya anak-anak teacher, you have learned bagaimana cara mengubah one whole menjadi fraction. Nah, perhatikan, one whole 1 sama dengan 7/7 dalam bentuk pecahan. Kenapa 7/7? Karena kita ingin mengubah penyebutnya 7, lalu kita cari pembilangnya berapa ya supaya hasilnya menjadi 1, berarti 7/7 dikurang 3/7. Ayo berapa anak-anak teacher Eva? Yes, that's right. For 7 ya, 4/7 merupakan banyak siswa laki-laki adalah 4/7. Artinya 4 orang siswa laki-laki dari jumlah seluruhnya sebanyak 7 orang. Sudah paham anak-anak teacher? Oke, coba sekarang perhatikan soal cerita ini. Elisa memiliki 8 bola dan diberikannya kepada Maggie sebanyak 2/8 bagian. Berapa ya bagian Elisa yang tersisa? Ingat, jumlah keseluruhan adalah 8. Yang diberikan kepada Maggie adalah 2/8 bagian. Pertanyaannya, berapa bagian yang tersisa? Jika yang ditanya tersisa, maka kamu bisa gunakan subtraction. Nah, berarti one whole 1 kita ubah dulu menjadi bentuk pecahan berapa per 8 ya anak-anak teacher? Kenapa per 8? Karena jumlah keseluruhannya adalah 8. Ayo anak-anak teacher, berapa ya pembilangnya yang tepat agar hasilnya menjadi one whole atau 1? Ingat, untuk menghasilkan one whole, maka bilangan penyebut harus sama dengan bilangan pembilangnya. Jika penyebutnya 8, maka sudah pasti pembilangnya adalah 8. Pahami anak-anak teacher? Lalu kita bisa kurangkan menjadi one whole atau 8/8 dikurang 2/8 sama dengan berapa anak-anak teacher? Yes, that's right, 6/8, 6/8. Berarti bagian Elisa yang tersisa adalah 6/8 bagian.
Sampai sini cukup jelas ya anak-anak teacher Eva? Nah, sekarang coba kamu yang menentukan yuk anak-anak teacher. One whole teacher mau ubah menjadi bilangan pecahan per 10. Bilangan berapa ya yang tepat di pembilangnya? Yes, that's right, 10. Ingat, untuk one whole, 1 diubah ke dalam bentuk pecahan, maka bilangan pembilang dan penyebut harus sama. Ingat ya, harus sama. Berarti dari sini kamu bisa melihat bahwa jumlah keseluruhan adalah 10. Oke anak-anak teacher Eva, sudah paham ya? Nah, sekarang coba kamu perhatikan soal cerita yang satu ini. Machiko mempunyai bola sebanyak 20 bola. Bola tersebut diberikan kepada Kelvin dan Junindro masing-masing 4 bagian. Perhatikan ya, masing-masing 4 bagian. Berapa bagiankah sisa bola Machiko? Bagaimana anak-anak teacher? Apakah kamu bisa menemukan jawabannya? Silakan kamu temukan sendiri jawabannya. Teacher Eva ingin menguji kemampuan kamu dan berikan jawaban kamu dengan tepat di kolom komentar kita. Oke anak-anak teacher Eva, jangan lupa silakan jawab pertanyaan ini dan tuliskan berikan jawaban kamu di kolom komentar kita. Oke anak-anak teacher Eva, apa yang sudah kamu pahami dalam pembelajaran hari ini ya? Oke, harapannya kamu dapat menganalisis pengurangan pecahan berpenyebut sama dan pastinya kamu dapat menyelesaikan pengurangan pecahan soal cerita dengan bantuan benda konkret. Nah, anak-anak teacher Eva, bagaimana perasaan kamu setelah pembelajaran hari ini? Eva juga mengharapkan kamu mendapatkan pembelajaran yang bermakna yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan kamu sehari-hari. Silakan anak-anak teacher kamu kerjakan. Tematik 3E halaman 115 nomor 1 dan nomor 2. Oke anak-anak teacher, baiklah demikian pembelajaran kita. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silakan kamu berdoa di dalam hati kamu masing-masing. Doa dimulai. Amen. Oke anak-anak teacher, bye-bye, selalu jaga kesehatan, tetap semangat belajar, dan jangan lupa selalu setia berdoa. God bless you, bye-bye.